wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum fenomena dasar mesin tentang pompa. Yang pertama adalah kita cek shaft pompa yang akan digunakan. Ketika shaft pompa dapat diputar, berarti pompa dapat dioperasikan dengan sempurna. Untuk mengecek shaft pompa, kita lihat di bagian sebelah sini, di dalam sini. Oke, kalau shaft pompa sudah diputar, maka pompa dapat dioperasikan. Lalu yang kedua adalah kita membuka penuh valve katup K1, karena ini adalah pompa 1. Valve kita buka full. Ini dalam keadaan tertutup, kita buka full. Nah, ini katup sudah dalam keadaan terbuka full. Lalu yang selanjutnya adalah kita cek katup keluaran dari pipa. Lalu pastikan katup keluaran dari pompa dibuka secara full untuk mengalirkan air dari pompa. Oke, selanjutnya kita berada di kontrol panel untuk menyalakan atau menstart pompa untuk beroperasi. Yang pertama, kita pastikan MCB atau power supply utamanya dinaikkan. Ini sudah dalam posisi naik. Lalu kita lihat yang di kontrol panelnya. Pastikan ini nyala. Bila ini nyala, berarti pompa sudah siap untuk dioperasikan. Lalu setelah itu kita start pompa. Kita start pompa. Karena pompa di sini menggunakan pompa manual, jadi kita run secara manual. Setelah pompa run, kita tunggu selama 5 menit untuk keadaan stabil atau keadaan di pompa sudah mulai beroperasi secara stabil. Kita cek parameter yang ada di kontrol panel ini untuk melihat berapakah frekuensi yang dihasilkan di pompa. Oke, selanjutnya ketika pompa sudah beroperasi, lalu kita lihat tekanan dan kecepatan aliran yang ada di dalam pipanya. Ini tadi kita buka secara full, berarti ini adalah bukaan valve 100%. Lalu kita cek tekanannya. Yang pertama kita cek adalah tekanan yang keluar dari pompa. Kita bisa lihat di sini. Di sini adalah tekanan M1 atau tekanan pompa 1 yang keluar dari si pompa. Nah, ini adalah flow meter atau kecepatan aliran yang keluar melewati pipa penstock atau pipa yang menuju ke pipa keluaran turbin pemasukan turbin. Nah, di sini adalah tekanan M3 untuk keluaran dari pompa. Lalu di sini adalah M4 atau tekanan yang keluar setelah memutar turbin cross flow atau turbin air. Nah, ketika kita sudah mencatat untuk bukaan 100% valve M1, M3, M4 dan flow meter, lalu kita buka lagi katupnya kita tutup katupnya menjadi bukaan 75%, kita kurangin 25%. Lalu setelah itu kita catat kembali tekanan M1, M3 dan M4 serta flow meternya berapa. Lalu kita ulangi lagi untuk bukaan 50% dan 25%. Lalu kita catat kembali tekanan yang melewati M1, M3, M4 dan flow meter. Lalu ketika sudah dicatat parameter-parameter yang dari bukaan 100, 75, 50% dan 25%, lalu kita matikan pompa dengan memencet tombol stop. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk pompa 2. Sebelum kita buka katup pompanya, kita tutup katup yang ada di pompa 1 atau K1. Bila katup sudah tertutup, lalu kita masuk ke pompa kedua. Kita buka secara 100%. Oke, selanjutnya kita berada di kontrol panel untuk menyalakan atau menstart pompa untuk beroperasi. Yang pertama, kita pastikan MCB atau power supply utamanya dinaikkan. Ini sudah dalam posisi naik. Lalu kita lihat yang di kontrol panelnya. Pastikan ini nyala. Bila ini nyala, berarti pompa sudah siap untuk dioperasikan. Lalu setelah itu kita start pompa. Kita start pompa. Karena pompa di sini menggunakan pompa manual,
Jadi kita run secara manual. Setelah pemaparan, kita tunggu selama 5 menit untuk keadaan stabil atau keadaan di pompa sudah mulai beroperasi secara stabil. Kita cek parameter yang ada di control panel ini untuk melihat berapakah frekuensi yang dihasilkan di pompa. Oke, selanjutnya ketika pompa sudah beroperasi, lalu kita lihat tekanan dan kecepatan aliran yang ada di dalam pipanya. Ini tadi kita buka secara full, berarti ini adalah bukaan valve 100%. Lalu kita cek tekanannya. Yang pertama kita cek adalah tekanan yang keluar dari pompa. Kita bisa lihat di sini. Setelah kita catat untuk putaran 100%, lalu kita catat kembali tekanan di M2, M3 dan M4 serta flow meter untuk putaran valve 75%, 50% dan 25%. Lalu ketika sudah dicatat parameter-parameter yang dari bukan 100, 75, 50% dan 25%, lalu kita matikan pompa dengan memencet tombol stop. Nah, lalu setelah selesai semua untuk pompa 1 dan pompa 2, lalu kita uji untuk kedua pompanya, yaitu uji pompa paralel. Yang pertama adalah kita buka katup K1 dan katup K2 secara full. Oke, selanjutnya kita berada di kontrol panel untuk menyalakan atau menstart pompa untuk start pompa. Karena pompa di sini menggunakan pompa manual, jadi kita run secara manual. Setelah pemaparan, kita tunggu selama 5 menit untuk keadaan stabil atau keadaan di pompa sudah mulai beroperasi secara stabil. Kita cek parameter yang ada di kontrol panel ini untuk melihat berapakah frekuensi yang dihasilkan di pompa. Lalu setelah pompa beroperasi secara stabil, kita kembali catat untuk parameter yang ada di M1. Parameter yang ada di M1, M2, di M3, M4 dan di flow meter. Lalu kita ulangi kembali untuk putaran di katup K1 dan katup K2 untuk putaran atau bukaan 75%, 50% dan 25%. Lalu catat kembali parameter yang ada di M1, M2, M3, M4 dan flow meter. Lalu ketika sudah dicatat parameter-parameter yang dari bukan 100, 75, 50% dan 25%, lalu kita matikan pompa dengan memencet tombol stop. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk praktikum fenomena dasar mesin modul pompa. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.